Halo, inilah Dunia Tekno, saya Bima Marzuki. Nah, kita semua tahu Sony yang dulunya bernama Sony Ericsson sering membuat handphone yang tangguh. Nah, kini setelah cerai dari Ericsson, Sony Mobile kembali membuat smartphone yang tangguh. Smartphone yang anti air. Nah, kami menguji seberapa tangguh Sony Xperia Acro S dan Sony Xperia Go. Yang pertama kami coba tentu saja bagaimana keadaan smartphone ini saat berendam di bawah air. Terendam di gelas ini selama 1 menit, semua fungsi masih berjalan dengan baik. Sony Xperia Acro S dibungkus oleh casing campuran bahan plastik dan karet. Casing yang sangat rapat inilah yang mencegah air masuk ke dalam. Makanya jangan harap membuka casing apalagi melepas baterai. SIM card dan memori eksternal dimasukkan lewat slot yang ada di samping kiri dan tutup harus sedikit dicungkil dengan kuku. Selain casing, Xperia Acro S dilengkapi kaca anti gores mineral 4,3 inci yang menurut Sony memenuhi standar International Protection alias IP ratings. Kaca ini juga yang membuat air tak bisa masuk ke mesin, asal tidak ditenggelamkan lebih dari kedalaman 1 meter. Tapi kalau diteliti, saat Sony Xperia Acro S berendam, menu akan berpindah sendiri seakan ada yang menggerakkan. Beda dengan saudara kecilnya, Xperia Go. Saat kami cemplungkan ke gelas, tidak ada perpindahan menu pada layar. Xperia Go bentuknya lebih kecil dengan layar 3,5 inci. Layar Xperia Go juga anti gores, setidaknya saat kami coba dengan koin dan kunci, barang-barang yang sering berbenturan dengan handphone di dalam kantong. Casingnya beda dengan Xperia Acro S, lebih terasa plastik dibanding Acro S. Casing Xperia Go bisa dibuka dengan bantuan kuku dan usaha yang gigih. Meski casing bisa dibuka, baterai tetap tidak bisa dilepas karena ditahan oleh casing dalam. Menariknya, casing dalam dibaut oleh 8 baut yang berbeda jenis, yang bisa jadi salah satu rahasia kedap air smartphone ini. Slot SIM card dan micro SD ada di sisi kiri, terlindungi oleh tutup plastik yang cukup rapat. Kedua smartphone seri anti-air ini dilengkapi dengan teknologi wet finger tracking yang memungkinkan layar tetap bisa dinavigasikan oleh jari yang basah. Dengan Xperia Acro S dan Xperia Go memiliki international rating 57 dan 67. Artinya kedua smartphone ini mampu bertahan direndam hingga 1 meter. Apakah benar hingga 1 meter? Ya, di sini ada kolam sedalam 1 meter. Nah, kita coba rendam ya. Yang pertama Acro S, masih dalam keadaan menyala. Kita rendam ya. Ya, coba. Ya, coba, Mbak. Oke. Nah, ternyata hasilnya Acro S masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang selanjutnya yang saya akan coba adalah Xperia Go. Nah, masih dalam keadaan nyala juga dan saya juga coba untuk rendam. Sip. Xperia Go juga ternyata masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, handphone ini ternyata keduanya benar-benar berfungsi dengan baik. Baik Acro S dan juga Xperia Go. Semua menu masih bisa berjalan dengan lancar.
Ya, kali ini memang banyak teknologi yang canggih. Selain ada handphone anti air dari Sony, ada juga hard disk Wi-Fi dari Seagate. Nah, kami sudah menguji seberapa kuat sinyal Wi-Fi dari hard disk ini dan Anda pasti kaget dengan hasilnya. Dan juga kami juga sudah uji seberapa canggih Seagate GoFlex Satellite. GoFlex Satellite, hard disk eksternal yang bisa tersambung dengan tablet PC dan smartphone lewat koneksi Wi-Fi. Sekilas bentuknya seperti hard disk eksternal biasa. Setelah saya buka paket penjualannya, barulah ketahuan ini bukan hard disk eksternal biasa. Dalam paket penjualan terdapat 2 kabel USB, satu untuk USB power untuk mengisi daya dan satu lagi kabel super high speed USB 3.0 untuk transfer data. Seagate GoFlex dilengkapi 4 jenis adapter yang mengisi daya, mulai kaki 3, kaki 2 bulat, kaki 2 pipih, dan adapter untuk dicolok ke mobil. Selain itu ada USB 3.0 adapter berbentuk trapesium. Petunjuk penggunaan disajikan dalam 5 bahasa di selembar kertas. Mulai menggunakan Seagate GoFlex Satellite tidaklah mudah, harus benar-benar membaca buku petunjuk. Diawali dengan membuka tutup yang ada di samping tombol power, lalu menyambungkan adapter trapesium. Selanjutnya, sambungkan kabel USB 3.0 ke komputer. Tanpa perlu mencari driver, Seagate GoFlex akan muncul sebagai USB. Pada kecepatan transfer data 1,1 GB dari PC ke hard disk membutuhkan waktu sekitar 48 detik. Sementara dari hard disk ke PC butuh waktu 30 detik. Bukan catatan yang bagus mengingat menggunakan USB 3.0. Nilai jual dari Seagate GoFlex ini adalah berbagi file lewat Wi-Fi. Untuk mengaktifkan Wi-Fi, cabut USB dari PC, tekan tombol power beberapa saat, sampai lampu berlambang Wi-Fi mulai berwarna biru. File yang ada di hard disk dapat diakses dari smartphone atau tablet PC tanpa kabel dengan syarat unduh dan install driver GoFlex Media. Begitu software terinstall, aktifkan Wi-Fi di smartphone, sambungkan dengan koneksi Wi-Fi bernama GoFlex Satellite. Setelah tersambung, ada 2 cara mengakses file, lewat browser yang bisa diakses lewat cara sign in ke jaringan GoFlex atau lewat software. Kami mencoba untuk memutar berbagai jenis video yang ada di hard disk GoFlex, mulai dari MP4, MPEG, 3GP, Windows Media Video, AVI, dan FLV. Semua bisa diputar. Sementara foto format JPEG bisa diakses dengan mudah. Masalahnya, kami tidak menemukan menu untuk mengunggah data dari smartphone Android ke hard disk GoFlex. Sementara dari notebook Windows ada menu untuk unggah. Sesuai namanya, GoFlex, hard disk ini dibuat bagi yang sering bepergian dan risih dengan kabel. Kami menguji seberapa jauh smartphone bisa terpisah dari hard disk, tapi masih bisa memutar video yang tersimpan di hard disk. Saat jarak mulai jauh, video mulai tersendat. Ternyata kami harus masuk ke lift dan turun 11 lantai. Barulah koneksi smartphone dan hard disk terputus. Bukti sinyal Wi-Fi yang dipancarkan GoFlex Satellite lebih kuat dari sinyal Wi-Fi konvensional. Seagate GoFlex Satellite teorinya tersambung ke 7 smartphone atau tablet sekaligus. Saat kami coba ke 3 smartphone Android dan 1 iPad, 1 video bisa diputar bersamaan. Seagate GoFlex dijual di pasaran seharga sekitar 1,8 juta rupiah.